Dan ini kerennya ternyata marmer itu dipadu padan sama bata merah seperti ini, hasilnya keren banget ya. Boleh lah. Nah teman-teman, hari ini kita lagi ada di Butler Stick karena kita mau ngelihat satu apartemen nih di sebelah sini. Ada namanya Upper West. Jadi ceritanya mengulang sukses yang sebelum-sebelumnya. Dulu gue pernah beli apartemen di Bintaro. Itu harganya waktu itu masih 500-an. Habis itu dicicilnya 5 juta. Sekarang bisa disewain di 4,5 juta. Tapi setelah direnovasi ya. Terus gue mikir-mikir kayaknya udah waktunya untuk nambah satu investasi lagi. Yaitu sekarang gue milihnya di Upper West nih. Ini lokasinya itu ada di mana, Bro? Dekat apa? Ion. Dekat Ion, sama udah banyak apartemen-apartemen. Dan gue ngerasanya karena BSD ini dicontek sama IKN. Tahu nggak lu, Bro? Jadi BSD itu landscape, bukan landscape, layoutnya, jalan-jalannya, semua planningnya itu dicontek sama IKN. Berarti kan ini adalah salah satu lokasi yang akan bener-bener keren banget, berkembang banget. Jadi boleh juga kalau investasi di Upper West. Sekarang kita makan dulu. Ini jadi kalau teman-teman mau ke lihat-lihat di Upper West itu, di sini tuh ada The Future sama ini nih, Butler. Ini tempat makan romantis. Jadi kalau teman-teman mau pacaran bisa makan di sini, mau dinner sama istri bisa di sini, atau kayak Bang Doi nih, habis ribut sama istrinya selalu curhat di sini, bayan di sini karena makanan yang enak. Bener nggak, Bro? Iya. Karena makanan yang enak itu bisa menyelamatkan hidup rumah tangga. Tungguin ya, kita makan dulu, habisnya nanti kita langsung lanjut ke Upper West. Yang unik dari The Butler ini salah satunya ini nih. Pisaunya lucu ya. Dan ini steaknya emang agak pricey sih, cuman bener-bener enak teman-teman. Dan ini dia pakai sausnya itu red wine. Mabok kan emang? Nggak mabok lah, kan udah dimasak, ya kan? Alkoholnya udah hilang. Habis itu ini kita lagi mesen apa nih namanya, Bro? Broccoli and cheese. Enak ya? Coba dong biar teman-teman pada ngiler, pada mau ke Butler, di-share sedikit, Bro. Makanan-makanan kita hari ini. Enak banget nih, celupin ke sini bisa langsung dimakan. Kita mau review rumah, mau review makanan, Bro. Tungguin ya. Nah, habis kita makan di Butler, sekarang kita mau menuju ke show unitnya Upper West. Yuk ikutin terus yuk. Jadi sebenarnya pintu masuknya itu dari depan sana, cuman karena kita udah masuk dari Butler, kita sekarang masuknya dari sebelah sini nih. Ini kenapa sih kita pilih? Bukan kita pilih sih, gue pengen banget punya di sini, makanya gue lagi nyari-nyari sekalian ngasih tahu info ke teman-teman karena ini lokasinya di tempat yang paling premium di BSD. Kalau teman-teman tahu, BSD itu kan dipakai jadi contohnya IKN. IKN itu ibu kota negara baru kita. Ini ada di tengah-tengahnya. Nah, daripada kita nungguin IKN belum jadi-jadi, mendingan kita lihat yang di sini yang udah jadi, yang jadi contekannya si IKN. Yuk, masuk yuk. Loh, si Mas. Nah, begitu masuk teman-teman bisa lihat nih. Dari sini aja kita langsung tahu nih. Nih. Ternyata ini buatannya Aedas Singapura. Ini adalah salah satu konsultan yang ternama banget di Singapura, jadi udah pasti bangunannya unik-unik. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Dari bawah aja nih udah unik banget ya, teraso gini nih, keren. Sebelum kita ke show unit yang keren, kita mau lihat paket dulu. Jadi gue mau jelasin dari marketnya, apa sih yang ngebedain Upper West ini sama apartemen-apartemen yang lain. Jadi teman-teman, ini ada 4 perbedaan dari Upper West. Bisa dibilang 4-in-1 lah. Jadi nomor 1 begini teman-teman, ini di bagian bawah ini akan jadi tempat-tempat makan yang eksklusif. Seperti kayak tadi itu yang kita makan di Butler, itu bakal ada di bawah sini. Habis itu nomor 2, di sini bakal ada Soho. Tapi Soho-nya ini ada 2 macam teman-teman. Jadi ada Soho yang eksklusif kayak begini, ada Soho yang seperti ini. Yang ini bisa dipakai untuk tempat tinggal, sedangkan yang ini itu nanti digunain kayak
office tower pada umumnya. Di sini luasannya itu sekitar 150 sampai 300 meter. Sedangkan kalau yang di sini itu yang nanti bakal kita review, teman-teman. Sedangkan kalau dari sini ke atas itu adalah bagian dari apartemennya. Ini menarik banget karena nomor satu materialnya ini spesial, teman-teman. Apalagi ini kan seperti yang tadi gue bilang, ini buatannya AEDAS. Jadi pasti akan gunain material-material yang berkualitas. Dan di bagian bawah sini ini ada secondary skin-nya. Yang ini nanti ada tulisan upper-nya nih, cuman kita mesti lihat dari agak jauh. Jadi nanti kalau misalnya kita nyetir mobil dari jauh, dia akan tulisannya itu kelihatan upper, tapi begitu deket dia akan ngeblur gitu. Ini adalah bagian dari desain spesialnya si AEDAS ini. Nah, buat teman-teman yang kepengen punya usaha, namanya juga zaman sekarang kan kita beli apartemen itu juga kepengen ada usahanya nih. Di sini disediain ada satu space buat teman-teman yang suka content creator. Di sini nanti ada studionya. Habis itu di bagian sini juga luas. Jadi kalau teman-temannya suka yoga, habis itu pengen buka kelas, ya di sini juga bisa untuk jadi satu tempat yang digunain untuk buka kelas dan bisa manggil orang untuk belajar sama kita. Ada juga tempat untuk cooking class. Jadi kalau misalnya teman-teman jago masak segala macam, mau bikin kelas memasak, di sini juga udah disiapin tempat untuk cooking class. Nah, kalau misalnya teman-teman mau gunain buat meeting juga ada tempatnya nih, teman-teman. Jadi kalau kita beli apartemen di sini ya kita bisa gunain semua fasilitas yang sama. Kalau misalnya kita punya Soho di sini, kita juga bisa gunain fasilitas ini. Dan andaikan kita sewa di sini, juga kita bisa gunain fasilitas ini. Dan yang kerennya di bagian usaha ini itu semua disewain, teman-teman, tidak dijual. Jadi Upper West ini nanti akan menseleksi, memilih restoran-restoran yang terbaik yang berkelas untuk orang-orang yang tinggal di sini dan orang-orang BSD pada umumnya. Jadi ini bisa dibilang nanti adalah salah satu tempat untuk tinggal yang paling keren di BSD karena fasilitasnya. Dan nomor dua, ini adalah tempat nongkrongnya orang-orang BSD yang lagi nyari tempat-tempat makan yang eksklusif. Contohnya kayak Butler tadi, enak kan, bisa ngeliat steaknya aja udah enak. Itu nanti semua akan berkumpul di sini. Sekarang kita ngomongin lokasinya. Lokasinya itu menarik. Seperti yang gue bilang, kalau teman-teman lihat, ini adalah jantungnya BSD. Kalau teman-teman suka main ke The Breeze itu ada di sebelah sini. Di The Breeze itu teman-teman tahu di situ ada kantornya Unilever, ada kantornya Sinarmas Land, dan banyak lagi. Habis itu di sini ada branch BSD, ada Tamrin 9, di sini Ion Mall. Jadi benar-benar udah lengkap banget. Ya kalau kita tinggal di sini itu serasa kita tinggal di Sudirman Baru. Kenapa begitu? Contohnya kayak gini nih. Ini ada tulisannya Tamrin 9. Nah, ini bagian Tamrinnya. Sedangkan kita akan tinggal di sini. Ini adalah Sudirman Baru di BSD. Kenapa Sudirman Baru di BSD ini menarik, teman-teman? Nomor satu, yang seperti gue bilang, IKN aja nyontek di sini. Nomor dua, kalau kita tinggal di Sudirman beneran, itu kan suasananya udah bisa dibilang nggak serapih ini. Sedangkan BSD ini adalah satu kota yang dibentuk baru, yang benar-benar semuanya itu diperhitungkan dari awal. Tempat pejalan kakinya besar, jalannya luas-luas, tamannya bersih, lampunya bagus, dan kita sekarang berkesempatan untuk tinggal di tengah-tengahnya. Nah, yang kerennya lagi kalau teman-teman lihat, nih ada zona-zona kuning ini. Jadi zona kuning ini adalah tempat greennya. Jadi kalau kita bayangin, kita sekarang tinggal di Upper West, habis itu kita berkantor di sini atau kita punya kantor di Upper West bahkan, itu kita bisa muter nih di bagian kuning-kuningnya. Jadi ini bisa dibilang satu kawasan yang ramah banget untuk teman-teman yang suka berjalan kaki. Dan yang keren lagi, ini yang paling keren sih sebenarnya. Jadi kalau kita beli properti itu, janganlah beli properti ketika fasilitasnya udah jadi. Nanti harganya mahal banget. Jadi teman-teman harus cepet-cepet ke sini. Kenapa? Karena ini ada satu tol, teman-teman. Tolnya ini di sini baru ditulis future nih. Tapi ini akan jadi akhir tahun ini. Dan ini kerennya, dia akan begini. Dia akan jalan ke sini. Habis itu dia akan belok begini. Dan di sini nanti ada underpass. Begitu keluar langsung ke Upper West. Bayangin kalau misalnya kita keluar Upper West, habis itu kita bisa bangga sama calon mertua kita, sama pacar kita kalau kita tinggalnya di Upper West. Karena keren, nggak dramatis bro, sinematik. Ya. Begitu turun, set, itu rumah aku. Ya yeah, gitu lah kurang lebih ya. Jadi Upper West ini lokasi, bentuk, semuanya menjanjikan. Nah, ini ada satu contoh nih teman-teman. Kalau teman-teman datang ke marketing galerinya,
Ini adalah salah satu contoh lounge-nya. Di lounge ini nanti teman-teman semua boleh gunain. Maksudnya gini, di lounge ini tuh akan ada di apartemennya. Ini adalah contohnya. Di sini teman-teman bisa ngadain fashion show, bisa ngadain kelas, bisa ngadain seminar, bisa ngadain apapun lah. Dan ini kalau teman-teman beli di Upper West, ini adalah salah satu fasilitasnya yang disediain. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau misalnya kita ngantor di Sudirman? Habis kita ngantor, kita nongkrong sebentar, habis itu paling kita cabut, pulang. Pulang kemana? Ke kota satelit-satelit yang ada di seluruh Jakarta ini. Nah teman-teman bayangin sekarang, kalau teman-teman sekarang berkantornya di daerah BSD atau punya kantor di BSD, habis itu malam-malam nongkrong di sini. Bisa dibilang ini tempat nggak akan sepi sampai malam teman-teman. Nggak seperti di Sudirman yang ditinggalin kalau malam pulang ke kota-kota satelit. Kenapa ya? Karena semua udah ngumpul di sini. Bayangin deh, BSD ini mungkin nggak nyampe 5 tahun lagi bisa ngalahin Sudirman. Dan yang kerennya semua sekarang udah terhubung sama internet. Jadi ya semua TV, mesin cuci, microwave semua akan terhubung sama internet. Dan diklaim kalau teman-teman sekarang beli di sini, gedung ini akan memiliki internet paling cepat di BSD. Nah, jadi buat teman-teman yang content creator, teman-teman milenial sekarang ini benar-benar cocok banget karena yang nomor satu kan internetnya harus kenceng. Nah, kalau misalnya sekarang ada pilihannya adalah tinggal di apartemen yang punya internet paling kenceng. Bener? Nah, yang satu lagi yang lupa, ini di sini nanti ada Silicon Valley-nya Indonesia. Di sini ada Digital Hub. Ya sekarang kan lagi ngetren banget nih semua digital dan itu kayaknya trennya akan sampai puluhan tahun ke depan. Makanya BSD ada rencana untuk bikin Digital Hub ini dan itu lokasinya benar-benar dekat sama Upper West. Jangan pernah tunggu beli apartemen atau beli properti sampai fasilitasnya jadi teman-teman. Jadi lebih baik datang ke sini untuk ngelihat perkembangannya. Itulah kenapa gue pengen beli apartemen di sini. Nggak lengkap rasanya kalau misalnya kita mau beli apartemen nggak ngelihat kualitas barangnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada penthouse yang paling atas itu kualitasnya dari sini nih teman-teman. Marmer buat bathroomnya, habis itu ini floornya juga pakai marmer. Sedangkan buat living roomnya marmer juga nih. Marmernya marmer beneran, jadi bukan homogeneous style. Dan mezaninnya itu pakai engineer wood flooring. Sedangkan kalau teman-teman beli yang apartemen bukan penthouse-nya, nah ini yang didapat nih, homogeneous style, tapi yang double loaded ya teman-teman ya. Ini buat bathroom-nya. Bathroom floor-nya juga homogeneous style yang double loaded. Apa sih bedanya homogeneous style double loaded sama yang biasa aja? Dia lebih tebal, lebih kuat terhadap noda teman-teman, lapisannya. Nah kalau untuk living room-nya dia juga udah pakai marmer. Sedangkan kalau kita beli yang Soho itu bathroom-nya sama pakai homogeneous style, bathroom floor-nya juga pakai homogeneous style yang double loaded, mezaninnya pakai engineer wood flooring, dan living room-nya pakai HT yang double loaded. Yang berbeda lagi dari apartemen ini. Apartemen ini tuh gunain kaca itu dari Euro Glass. Bedanya apa? Bedanya adalah dia mereduksi panas lebih baik dari kaca-kaca biasa. Jadi bisa dibilang apartemen teman-teman nanti di dalamnya akan selalu adem. Dan itu penting bro, kalau buat di Soho. Biar apa? Kayak di kantor kita men, AC-nya itu bisa 24 aja. Kalau AC 16 nggak hemat listrik, ya kan? Jadinya juta-jutaan tuh bayar listriknya. Nah dengan adanya Euroglass ini, berarti listrik di kantor kita bisa lebih hemat lagi. Nih idola gue nih, nanti satu saat gue bakal bertetangga sama dia nih. Percaya nggak lo? Iya. Ya kalau teman-teman beli di Upper West ini adalah profesi-profesi yang bisa jadi acuan sih, bukan jadi acuan juga sih, nggak perlu juga profesinya seperti ini untuk tinggal di Upper West, semua bisa. Cuman bisa menjadi bayangan nih teman-teman. Jadi contohnya seperti ini, fashion designer itu nanti ya ada experience lounge seperti ini yang bisa dipakai untuk dia nerangin ke klien-kliennya. Terus seperti ini, ada public figure yang mungkin dia butuh badannya tetap kelihatan oke terus, jadi dia punya fasilitas olahraga yang benar-benar bagus. Ada YouTuber bro, ada YouTuber, Communal Kitchen. Jadi ini adalah kitchen, jadi buat teman-teman yang YouTuber atau content creator yang di bidangnya makanan, suka masak-masak, disediain kitchen teman-teman. Nah itu bisa dipakai.
kalau teman-teman beli unit di sini. Jangan lupa, pasti ada gym yang benar-benar keren banget di sini. Nah, ini cocok untuk Bang Bewok. Karena Bang Bewok itu sebenarnya kan, ini nggak ada yang tahu nih, ini gue buka di sini. Bang Bewok itu kan sebenarnya guru yoga teman-teman. Serius, jadi dia cocok banget untuk tinggal di sini karena disediain satu tempat untuk manggil murid-muridnya. Karena selama ini dia manggil murid-muridnya ke rumah gua. Nggak ada yang tahu kan? Nah, ini di sini di level 29 ada yang keren sih. Buat teman-teman yang pengen, namanya juga udah kerja capek gitu, pengen pulang, pengen bersantai, pengen bersantainya itu punya pemandangan yang beda, teman-teman bisa ke Skypool level 29. 29 lantai. Habis itu kita dapat satu kolam infinity kayak gini. Ini keren sih. Nah, kalau di sini, oh kalau jurnalis tuh kerjanya tidur-tiduran gini, Bro. Baca buku mah. Oh gitu. Iya. Ada fasilitas chillax area. Oke. Dan yang di sini, untuk para pengusaha. Jadi dia bisa ngelakuin meeting bersama rekan kerja atau sekedar hangout bersama teman di area terbuka di ketinggian lantai 29. Dan keadaannya kayak gini. Mestinya kalau pemandangannya udah bagus, tempatnya udah nyaman, ngajak rekan ke sini, mestinya deal lah bisnisnya. Ya kan? Karena pemandangannya. Nah, di belakang ini ada food blogger, ada graphic designer, ada author, ada content creator, ada gamers, ada businesswoman, ada private chef. Semuanya bisa enak tinggal di Upper West. Sekarang kita masuk ke unitnya. Udah pasti kalau dari tadi kita ngomong canggih-canggih ya pasti smart door. Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Begitu masuk unik ya, karena ini adalah Soho, teman-teman. Small office, home office. Nah, teman-teman begitu masuk, teman-teman bisa lihat di sini langsung ketemu satu ruang tamu yang bisa digunain untuk terima tamu yang pasti, diskusi kecil atau bahkan makan siang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini lokasinya itu unik ya. Jadi begitu masuk di sebelah kanan itu langsung ketemu sama ruangan ini, dan ruangan ini disekatnya juga unik banget. Teman-teman bisa lihat ini pakai besi plat loh teman-teman. Jadi besi platnya ini kecil-kecil. Habis itu ada besi plat yang tebalnya. Habis itu dibikin dia ngotakin begini. Nomor satu, ya tentu supaya ruangan ini kesannya private. Tapi yang kerennya adalah kita tetap bisa see through ngelihat ke daerah sana. Jadi nggak akan terasa ruangan ini sempit. Dan yang kerennya di bagian sini teman-teman bisa lihat ini gunain batu bata yang diekspos. Ini menarik juga buat inspirasi teman-teman. Kenapa? Karena batanya itu, nate itu diginiin nih. Jadi bisa dibilang nih kalau di pertukangan ini kita gituin pakai jari nih. Jadi bener-bener rapi banget. Dan hasilnya ya industrialnya dapat. Apalagi dipadu padan sama si besi ini. Kalau untuk mejanya ya ini meja sederhana aja. Ini bisa dibeli di online sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lagi nyari kaki meja yang modelnya kayak gini, ini bisa beli di Tokopedia. Habis itu ya bikinin HPL buat top table-nya, tinggal ditempel, jadilah satu meja yang industrial banget. Kalau kita lihat di sini juga menarik. Ini pakai kulit, teman-teman, Oscar. Habis itu dipadu padan pakai HPL. Dan ini kursi-kursi bangku sekolah sih sebenarnya zaman dulu ya. Cuma ini banyak lagi dijual karena sekarang lagi ngetren industrial kayak gini. Jadi banyak yang bikin di online untuk kursi model seperti ini. Cuman dari dulu gue emang paling suka meja makan yang bentuknya sofa gini. Berasa kayak di restoran gitu. Dan ini enak banget sih. Dan nggak lupa di belakangnya ada LED. Ini gue suka banget juga ini. Ini kayak beton di expose ya. Bener-bener dapet banget industrialnya. Dan ini semua gunain besi baja. Yuk, sekarang kita maju ke sini. Begitu masuk, ketemu ruang tamu, di sebelah kirinya ada powder room. Powder roomnya juga menarik. Di sini pakai mozaik. Mozaiknya keren banget karena ini motifnya itu motif marmer, teman-teman. Dan di sini dipakai homogeneous style. Ini 25 x 50. Disusunnya vertikal, jadi ngebikin kamar mandi ini tuh kelihatan lebih tinggi lagi. Dan yang gue suka adalah bagian sini ini. Dikasih brown mirror, teman-teman. Jadi ya kamar mandi ini kesannya luas banget. Cocok juga untuk apa?
di powder room dikasih kaca begini selain untuk bikin luas? Buat ngaca seluruh badan, Man. Buat ngaca seluruh badan. Oke. Ya, sekarang kita ke sini. Ini adalah ruang tengahnya, teman-teman. Ruang tengahnya tuh menarik karena di sini ada void-nya tinggi. Jadi kesannya tempat kerja ini tuh benar-benar luas. Nah, di sebelah sini teman-teman bisa lihat jadi satu tempat yang bisa digunakan untuk mungkin manajer ya kali di sini. Nah, si manajer ini, bos ini, itu masih ada satu meja lagi di sini yang bisa dipakai untuk kerja atau sekedar terima tamu. Gue suka nih HPL nih. HPL ini tuh motif kayu apa ya, kayu unfinished gitu. Dan ini bagus banget. Dipadu padan sama edging. Edgingnya itu tembaga, teman-teman. HPL juga tapi motifnya tembaga. Ini inspirasi yang menarik juga kalau teman-teman pengen ngebikin satu meja yang tampangnya industrial, karena kan kalau industrial itu biasanya besi dicampur sama kayu yang unfinished kayak gini, tapi tetap mau kelihatan elegan dan mewah. Dia bisa gunain edging yang motifnya tembaga seperti ini. Keren. Ini pakai plat, teman-teman. Ini unik juga. Platnya satu diginiin, satu lagi begini. Ketemunya di sini. Sebenarnya sih ini dipotong di sini, habis itu dilas di sini, habis itu dilas di sini. Tapi kesannya dia tembus. Yuk, sekarang kita ngeliat sini. Ini pakai kanal I, teman-teman. Ini pakai besi baja, teman-teman. Habis itu, nah teman-teman bisa lihat ini bondeknya ini itu masih diekspos. Nah, kalau teman-teman pengen bikin seperti ini dan kelihatannya rapi, ya mesti dipikirin titik-titik buat keluarnya kabel. Nah, setelah itu, lihat deh. Ini rapi banget loh. Jadi keluar kabel dari situ. Habis itu baru di paralel begini. Ini juga begitu. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi pengen bikin kafe atau pengen bikin rumah yang industrial, cara mereka ngeletakin kabelnya, cara penutupnya yang ditutup pakai pipa seperti ini bisa dicontek supaya hasilnya rapi seperti ini. Oke, ini terus di sini. Ini keren ya. Ini sih mewah banget sih. Meja staffnya dari marmer. Tapi ya kalau kita punya meja staff dari marmer ini, nomor satu elegan, nomor dua ini jauh lebih maintenance free daripada material yang lain. Karena kalau misalnya kita pakai kayu, HPL, kita ketumpahan air apa segala macam, lama-lama bisa lapuk. Sedangkan kalau kita pakai marmer, ya nggak bakal hancur dalam waktu yang lama. Bahkan mungkin nggak hancur, teman-teman. Dan ini kerennya ternyata marmer itu dipadu padan sama bata merah seperti ini, hasilnya keren banget ya. Boleh lah. Ini ada satu inspirasi lagi di sini. Ini dicowak, tapi cowakannya modelnya beda nih. Jadi di sini dia ada miringnya, habis itu dia baru masuk sini, di sini baru ada LED-nya. Jadi LED-nya mau diintip dari mana juga nggak akan kelihatan. Bintik-bintiknya, ini keren banget sih modelnya. Dan ini di bagian depannya dikasih besi seperti ini. Keren ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin satu rumah yang industrial, mungkin bisa dicontek warna kayak gini nih, teman-teman. Ini adalah abu-abu tua. Abu-abu tua. Nah, kalau teman-teman lihat juga di sini, besinya abu-abu yang tua banget. Jadi jangan terlalu hitam gitu. Ya kalau misalnya kita gunain warna hitam tuh kesannya terlalu solid atau terlalu ngeblok gitu ya, terlalu gelap. Jadi lebih bagus kita pakai warna yang seperti ini, teman-teman. Abu-abu tua banget kalau kita mau bikin rumah kita industrial. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada horizontal blind-nya. Ini tinggi banget sampai ke atas. Jadi bisa dibilang Soho ini kalau misalnya kita beli, itu kita bisa menghemat biaya listrik kita karena siang hari nggak perlu lagi ada lampu. Yuk, sekarang kita naik ke atas. Ini keren banget sih unfinishednya. Jadi kalau teman-teman pengen bikin tangga, ini juga bisa jadi inspirasi. Jadi ini pakai sling, teman-teman, buat bagian railingnya. Habis itu dicampur sama dua plat seperti ini. Jadi yang plat di sini itu untuk yang sebelah sana, di plat yang di sini dikasih bulat seperti ini buat yang di sebelah sana. Yuk, sekarang kita naik ke atas. Ini seru loh sling kayak gini. Tetap aman loh. Tuh. Nah, begitu sampai di atas itu kita langsung ketemu satu living room. Enak ya? Dan living roomnya ini gue suka, dia pakai solid engineering wood yang ditaruhnya herringbone. Ya, sekarang kita bahas living roomnya sedikit. Ini gila sih. Jadi ini pakai marmer, teman-teman. Jadi walaupun ini industrial, tapi ternyata kalau dicampur sama material yang mahal seperti ini,
bener-bener masuk ya, karena ini materialnya kan alami juga. Ini kan kita maunya unfinished. Ternyata unfinished seperti ini kalau digabung sama marmer kayak gini, hasilnya gila sih, keren. Dan ini di sini dia gunain HPL, tapi HPL itu motifnya unfinished. Cuman ya itu dia, ini gampang ngejepit. Cuman kan karena ini posisinya di sini dan dia nariknya di bawah, kalau kita udah terbiasa ya kita nggak akan kejepit. Ini keren sih. Motifnya unfinished nih. Ini bisa jadi pilihan HPL buat teman-teman yang kepengen rumahnya kelihatan industrial banget. Dan ini kalau misal diperhatiin, living room ini tuh ukurannya cukup luas teman-teman. Dan yang lebih kerennya lagi bagian sini. Ini adalah bagian dapur ya. Cuman gue suka ya gini, lihat deh. Ini detail, cuman keren banget. Ini kan batanya masih sampai di sini nih. Sebenarnya kan pasti cepet kotor nih. Kalau kita backsplash itu dari bata kayak gini, tapi enggak teman-teman. Dia diberhentiin di sini karena ini bagian kompornya. Jadi bagian kompornya kalau masak dia akan ngejiprat ke sini. Sedangkan di sini dibikin setengah begini, itu ngepas sama ini nih. Jadi tampilan dari si ambalan ini itu belakangnya tetap bata. Sedangkan di sebelah sini di backsplash di belakang si kompornya itu tetap dikasih marmer. Ini keren banget sih idenya. Lihat ya, keren ya. Jadi ambalannya ini itu backgroundnya tetap si batu bata itu. Dan ini masih model unfinished juga. Jadi HPL tuh sekarang udah macam-macam teman-teman, sampai bahkan yang kayak gini-gini juga udah ada motifnya. Kalau untuk sinknya sederhana, model kerannya juga yang seperti ini, ditaruh di top table. Coba deh, selalu gue ingetin nih suka oglek, jadi mesti sering dikencengin terus. Dan ini nih, ini gue suka banget nih. Ini bisa jadi inspirasi sih teman-teman. Jadi dicowak ke sini dulu, baru ditaruhnya di sini nih lampunya. Jadi kita mau ngeliat dari manapun juga nggak akan bisa kelihatan bintik-bintik si LED-nya. Keren. Modelnya dicowok sederhana, dan ini gue suka sih pemilihan warnanya. Jadi kalau teman-teman lihat nih dari jauh, yang ini sama yang ini sama-sama unfinished, ternyata digabung bener-bener bagus warnanya. Dan yang keren ya, itu masih ada di sininya, teman-teman bisa lihat nih. Jadi kesannya itu dari satu kayu solid yang digabungin, padahal ini cuma tali air doang. Sampai sini. Ini mah keren banget nih, kayak rumahnya siapa bro? Bruce Wayne. Macam-macam gini lah ya. Laki-laki misterius gitu ya nggak sih? Sendiri. Nggak sendiri juga sih. Merobin. Enggak. Sendiri siang-siang. Enggak. Malam dia kerja. Siang-siang ada yang nemenin lah pokoknya lah. Kalau Batman mah gimana sih lo? Pagi-pagi baru bangun ada yang nemenin. Pagi-pagi ada. Iya. Dia ngambil dari mana tuh malam? Iya kan? Batman bro. Ini keren. Oke, kalau ini meja makannya masih sama modelnya kayak sana. Dan di sebelah sini ada apa nih teman-teman? Ya ternyata di sini ada satu kotak ini. Ini tuh pasti kamar mandi nih. Cuman di luarnya itu dikasih gray mirror. Jadi ngebikin apartemen ini itu kelihatannya besar banget. Dan kalau kita udah milih yang industrial itu, pilihlah lampu-lampu yang benar-benar industrial kayak gini. Keren banget sih lampu-lampunya. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam kamarnya. Emang ya industrial tuh kalau dicampur sama kulit-kulit pasti bagus. Nih headrestnya dari kulit kayak begini, keren, Oscar. Habis itu di belakangnya, wah kan, Batman bro. Ada tempat-tempat tertentu yang ada cerminnya gitu. Ini ada lampunya LED nih ke atasnya sebenarnya. Ini pakai brown mirror. Dan di sebelah sininya masih pakai yang model unfinished seperti ini. Sederhana aja dikasih TV. Dan ini gue suka banget sih. Ini kalau teman-teman lihat nih di sini. Ini kacanya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ini adalah hollow. Abis itu ini ada plat. Abis itu dikasih lagi begitu, ditaruh kacanya. Jadi ibaratnya ini kaca ini sebenarnya sama ini tuh sama panjangnya. Jadi bukan satu-satuan gitu, bisa panjang begitu. Mungkin per dua gitu ya. Baru dijepit dari belakangnya dengan pakai plat kayak gini. Ini detailnya. Jadi kalau teman-teman pengen bikin model kayak gini, bisa ngeliat dari video ini. Oke, keren. Dan gue suka banget sama ini. Pemilihan kordennya. Ini dari luar nggak kelihatan loh. Tapi dari dalam sini kita tetap bisa lihat ke bawah. Oke, di sebelah sini ada tempat untuk naruh pakaian dari kaca, teman-teman. Dan ini semuanya pakai HPL unfinished, keren sih. Habis itu dibikin kayak gitu, di atasnya dikasih wallpaper juga. Ditambahin gitu seakan-akan ini adalah built-in.
Unfinished ini keren ya. Ini mesti dipakai nih sering-sering nih, Doi. Gue ngeliat nih keren si HPL Unfinished ini. Nah, begitu masuk ke sini, ini juga enak, teman-teman. Bisa lihat ini white Carrara. Habis itu homogeneous style nih. White Carrara. Habis itu dipadu padan pakai marmer seperti ini. Habis itu pakai homogeneous style yang 25x50. Habis itu kesini, ini white Carrara lagi nih motifnya. Tapi ini bukan homogeneous style yang kecil, teman-teman. Homogeneous style bisa lihat nih dari sini sampai atas, sambungannya di sini. Nah, ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman. Jadi kalau kita mau masang itu lebih baik kalau sambungan itu dari atas ke bawah, bawahnya tuh sisanya. Jadi nggak berasa gitu ada potongannya. Coba kalau misalnya potongannya di sini, pas di mata kita akan selalu ngeliat terus kan. Jadi buat apa gitu pakai yang benar-benar lempengan sebesar ini. Oke, sini keren banget. Jadi gimana? Mau tinggal di sini, Bang Bewok? Kan lu udah mau beli, ntar gue tinggal di tempat lo aja. Nah, bagus lah. Jadi emang rencananya gitu, teman-teman. Jadi kita mau jadi gue mau beli di sini. Ini kan tadi sekitar 4 M-an. Ya kan, gue hitung-hitung tuh berarti cicilannya itu sekitar, ya kalau di DP 1 M-an berarti 30 jutaan sebulan. Paling enggak berarti gue akan sewain di 25 lah. Ya. Apa? Murah, 25 setahun. 25 sebulan. Mau nggak? Pasti banyak yang mau, gue yakin. Karena tempatnya begini. Ya kan? Prestis, bro. Apa? Bawahnya bisa buat nyari duit. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Ivan dari Upper West. Kita mau nanya-nanya sama dia, cuman sekarang masih aja COVID, teman-teman. Jadi kita tetap harus jaga jarak dan gue pakai masker. Kalau Pak Ivan jangan, supaya kalau teman-teman ketemu nanti bisa nyapa Pak Ivan. Halo Pak Ivan, apa kabar? Halo, baik. Nah, kita mau nanya ya, Pak Ivan, kenapa sih orang itu harus beli di Upper West ini? Oke, sebetulnya banyak banget sih alasannya kenapa kita harus beli di Upper West ya. Tapi mungkin yang paling simpelnya aja, kalau beli properti ya pasti satu lokasi. Ya. Itu benar-benar lokasi di Upper West ini benar-benar yang super strategik banget. Dan nanti di Upper West ini sekitar BSD ini sangat banyak feature development yang akan dibangun di BSD seperti tol, lalu pusat perkantoran, pusat bisnis dan sini semua sudah lengkap sekali. Nah, lalu yang ketiga dari sisi konsep, Mas. Jadi kalau konsep ini di Upper West ini bisa dibilang sangat unik, berbeda dari proyek-proyek yang lainnya. Nah, tentu kalau dengan barang-barang yang unik ini, kita mempunyai nilai jual yang tentu lebih tinggi dibanding barang-barang yang ya ordinary aja gitu ya. Nah, untuk kelebihan dari Upper West sendiri, ya dari sisi konsep, kita juga benar-benar only one, 4-in-1 di BSD. Soho satu-satunya juga di BSD City ya, dan kita konsepnya juga kelasnya juga premium. Lalu dari segi unit kita sangat limited banget. Jadi kalau misalkan kita juga beli properti, apalagi nanti buat sewa atau buat dijual lagi ya, nah itu sangat-sangat berpengaruh tuh. Karena kalau saingan kita banyak, unitnya ratusan, ribuan gitu ya, itu akan lebih slow lah. Sedangkan kalau unit yang limited, yang eksklusif, nah itu secara value-nya akan naik terus. Seperti itu kurang lebih. Oke, sekarang ini kan ada satu tower yang lagi dibangun. Betul. Nah, itu di tower itu ada penthouse-nya, ada apartemen, ada Soho, sama ada lifestyle ground. Soho-nya juga bagi dua lagi sebenarnya. Ada Soho yang buat yang besar, ada yang seperti ini. Nah, bisa disebutin nggak sih harga-harganya dari penthouse sampai, atau dari yang paling murah dulu deh, dari apartemen sampai ke yang paling tinggi? Untuk apartemen sendiri kita start from 1,5 M-an kurang lebih ya. Dan tentu dengan harga segitu sih sangat affordable, sangat worth it sekali dengan apa yang kita tawarkan dari spesifikasi lokasi dan lain-lain. Kalau untuk Soho ini sangat bagus juga, double function. Kita start from 2,6 kurang lebihnya. Sedangkan untuk penthouse, love living, so far kita masih belum launching nih Mas. Oh, ini masih rahasia nih ya? Rahasia, kita masih belum bisa open. Oke. Kalau untuk yang itu tadi, Soho yang besarnya belum juga? Untuk yang Soho Premium, itu yang kita luasan dari 150 sampai 300, kurang lebih startnya dari 5 ke atas ya. Oke, menarik ya. Jadi ya datang aja ke sini, habis itu ngobrol-ngobrol di marketing galeri yang keren ini. Habis itu teman-teman jadi tahu deh apa yang spesial-spesial. Oke, makasih Pak Ivan. Oke, sama-sama. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Ini Batman lagi.